Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu film yang berjudul Silence. Film ini diangkat dari suatu kejadian nyata yang terjadi di Korea Selatan pada tahun 2005. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Film ini dimulai dengan seorang guru kesenian yang bernama Kang In-ho. Ia sedang melakukan perjalanan ke sebuah daerah di Korea Selatan yaitu daerah Mujin. Kang In-ho ditugaskan untuk mengajar di sekolah luar biasa untuk anak tunarunggu. Pada awal film, diperlihatkan perjalanan Kang In-ho menabrak seekor binatang dan seorang anak kecil yang berjalan di rel kereta api tertabrak, yang mengakibatkan anak itu pun meninggal. Kang In-ho pergi ke sebuah bengkel hendak memperbaiki mobilnya yang rusak karena menabrak hewan itu. Pada saat di bengkel, Kang In-ho bertemu dengan seorang wanita yang bernama So Yujin. So Yujin terlihat mabuk dan menabrak mobil Kang In-ho dan membuatnya harus mengantar Kang In-ho ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Kang In-ho langsung pergi ke ruangan kepala sekolah. Di situ ia disambut baik oleh bapak kepala. Si kepala sekolah tersebut memanggil kepala admin yang juga adalah kembarannya. Setelah keluar dari kantor, kepala admin tiba-tiba meminta uang untuk dana sumbangan sebesar 50 juta won. Ibu Kang In-ho pun mau tidak mau harus menjual rumah mereka. Keesokan harinya adalah hari pertama Kang In-ho mengajar. Ia menyuruh murid-muridnya untuk menggambar 4 buah apel. Pada saat mengajar, Kang In-ho terlihat kagum dengan salah satu murid yang bernama Kim Yeon-do. Ia juga melihat sebangku Kim Yeon-do, yaitu Jin Yuri, yang mencuri apel yang harusnya hendak untuk dilukis. Tiba-tiba, ada seorang murid laki-laki yang terlambat masuk kelas bernama John Min-soo. Kang In-ho terkejut melihat wajah Min-soo terlihat lebam-lebam. Pada saat itu, Kang In-ho menyadari ada hal yang tidak beres di sekolah tersebut. Kang In-ho pun bertanya kepada Boh Hyung yang juga seorang guru, apa yang sedang terjadi dengan Min-soo. Ia hanya berkata bahwa Min-soo sedang mengalami masa depresi karena adiknya baru meninggal ditabrak kereta api. Kang In-ho juga bercerita seperti ada yang aneh dengan anak-anak lain. Tapi Pak Boh Hyung pun hanya berkata bahwa itu adalah hal yang biasa terjadi di sekolah yang muridnya semua tunarunggu. Pada hari itu, Kang In-ho masih di sekolah sampai larut malam. Pada saat dia hendak pulang, ia mendengar suara tangis dari dalam toilet. Tiba-tiba, muncul satpam sekolah untuk segera menyuruh Kang In-ho pulang karena gerbang akan segera dikunci. Keesokan harinya, Kang In-ho melihat Min-soo sedang dipukuli oleh Boh Hyung. Yang anehnya, semua guru-guru lain tampak tidak peduli. Kang In-ho pun bertanya apa yang terjadi dan berusaha menghentikan Boh Hyung. Ia pun menjawab bahwa Min-soo mencoba melarikan diri dan mengajak 2 anak perempuan lainnya. Selesai kerja dan hendak pulang, Kang In-ho melihat Yuri sedang duduk di kamar jendela. Kang In-ho pun panik dan segera berlari menurunkan Yuri. Kang In-ho melihat Yuri seperti anak yang trauma saat disentuh. Namun karena sifat lembut Kang In-ho, Yuri pun merasa nyaman. Hendak pulang, Yuri langsung menarik baju Kang In-ho menuju lantai bawah. Ia menunjuk suatu ruangan dan segera pergi. Kang In-ho pun memasuki ruangan itu dan melihat Yeon-do sedang disiksa oleh si penanggung jawab asrama. Kang In-ho langsung menelepon So Yujin untuk meminta tolong menjaga Yeon-do di rumah sakit. Ia juga menceritakan apa yang terjadi dengan Yeon-do. Di sekolah, si kepala sekolah dan kepala admin berkata akan membiayai pengobatan Yeon-do dan meminta Kang In-ho untuk memaafkan si penanggung jawab. Dari rumah sakit, Yujin mengajak Kang In-ho untuk bertemu. Pada saat itu, Yujin bercerita kalau Yeon-do adalah korban kekerasan seksual oleh kepala sekolah. Yujin juga memberitahu bahwa bukan hanya Yeon-do korban pelecehan seksual di sekolah itu. Ia berkata bahwa Pak Boh Hyung juga melecehkan murid laki-laki. Kang In-ho berinisiatif untuk melaporkan polisi, namun ternyata polisi juga bekerja sama dengan pihak sekolah. Mendengar semua hal mengerikan itu, Kang In-ho akhirnya membuat video di mana semua anak-anak yang dilecehkan bercerita tentang pengalaman mereka. Keesokan harinya, Yujin mencari bantuan ke semua lembaga-lembaga yang ada di daerah itu. Namun hasilnya tetap nihil. Tanpa disangka, Yujin mendapat telepon dari pihak TV dan ingin meliput kejadian ini. Di sekolah, pada saat Kang In-ho ingin memberikan bunga ke kepala sekolah, ia melihat Kim Min-soo disiksa oleh Pak Boh Hyung di ruangan itu. Tanpa basa-basi,
Kang In Ho langsung memecahkan vas bunga ke kepala Bo Hyung dan membawa Min So pergi. Min So pun akhirnya disuruh untuk menceritakan apa yang terjadi dengannya. Ia berkata, kalau ia dan adiknya diajak ke rumah Pak Bo Hyung. Di situ adiknya ditelanjangi dan dilecehkan oleh Pak Bo Hyung. Selesai dengan adiknya, Pak Bo Hyung pun melecehkan Yeondu. Ia juga berkata adiknya melakukan bunuh diri karena merasa perih hingga tak sanggup berjalan. Setelah ditayangkan di TV, akhirnya pelaku kekerasan seksual ditangkap untuk diselidiki. Di tengah perjalanan, si polisi yang bekerja sama dengan si kepala sekolah memberitahu apa saja yang harus dilakukan agar mereka tetap aman. Pada sidang yang pertama, banyak pihak tunanetra yang membela murid-murid itu, namun banyak juga yang membela para tersangka karena mereka terkenal selalu membantu orang. Dari sidang yang kedua, terlihat para saksi sudah dibayar oleh pihak sekolah, namun mereka terjebak dengan pertanyaan pintar oleh tim hukum yang dilecehkan. Di tengah masa-masa persidangan, Kang In Ho diajak untuk makan malam bersama pengacara dan profesor yang merekomendasikan Kang In Ho ke sekolah itu. Ia disuruh untuk berdamai dan akan diberikan sejumlah uang, tetapi Kang In Ho menolak. Sidang pun sepertinya terancam akan dihentikan karena pihak Minsu dan Yuri menyetujui tawaran dari pihak sekolah. Pihak sekolah menyogok kedua wali dengan uang yang bernominal besar. Harapan satu-satunya agar sidang tetap berjalan hanya dari Yeondu. Di sidang selanjutnya, Kang In Ho dan So Yujin mencari bukti lewat CCTV sekolah. Mereka menemukan video pelecehan terhadap Yuri. Bukti itu sudah diberikan kepada pihak yang berwajib. Segala cara telah dilakukan, ternyata di sidang terakhir, kepala sekolah dan tersangka lainnya tidak diberi hukuman yang setimpal. Ternyata pihak pengacara, jaksa, dan hakim sudah disogok oleh pihak tersangka. Dengan perasaan sangat kecewa, Min Soo hendak ingin melakukan balas dendam dengan Pak Bo Hyung. Mereka berdua terlihat bertengkar di rel kereta api yang akhirnya membuat mereka berdua tewas tertabrak. Di akhir cerita, mereka masih berusaha untuk memperpanjang kasus tersebut, namun semuanya tetap sia-sia. Hingga kini, kasus yang terjadi di daerah Mujin, Korea Selatan masih belum menemukan titik terang. Baiklah teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan film kali ini. Kalau ada teman-teman yang mau request film, silahkan di komen di bawah. Dan jangan lupa untuk dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.